MI tamat, panti pertama itu Kakak Asram. Dari dukuannya Kakak Asram ada 3 Kakak Asram, Amin, Muhajirin. Waktu mau Idul Kurban 7 hari sebelumnya, Amin 7 ada orang ngantarkan kambing, suruh nyembelih di panti sana sebelah barat rumahnya pengurus. Bapaknya Jirin dan bapaknya Amin itu menjenguk lah, pas piketnya anaknya itu ngombeni wedhus ya, termarah-marah lah anakku kon angon wedhus. Akhirnya anaknya diajak pulang, yang tinggal Kakak Asram ya, anak seangkatan di MI. Waktu itu saya jadi kepala sekolahnya di MI Sumuragung sana. Akhirnya yang jadi cuma 1 Kakak Asram tok. Kak Tarko ini dulu berapa anak? 1 angkatan kelas 3, maksudnya 1 angkatan kelas 3-nya 12 siapa saja masih ingat ya? Ada yang lupa Pak. Siapa coba? Hasan, ya Tulawan, Arifin, Agus Alif, ya Sultan, Jami'an, Jami'an Sukosewu, Arifin, Imam Berembugan, Cewor. Sudah. Kak Tarko masih ingat teman-temannya yang lulus 2 sampai purna di wisuda. Oh, kayaknya itu waktu di depan situ itu ya. Terus teman-temannya sekarang di mana aja Kak? Ada yang jadi kuli bangunan di Laskar Buah, ada yang di Surabaya kerja nguli bangunan juga, ada yang mboten Mbak Gus Dur itu kakak kelas. Ada yang menjadi tukang kebun di Bojonegoro Pak. Tuh Pak, siapa? Imam Pak. Imam Cewor. Rumahnya Perembugan. Terus yang lain ada yang jadi guru MI Pak. Gus Salib Muharram. Kak Tarko ini sekarang menjadi guru di sekolah rakyat Dander sebagai wali asuh. Nah sekarang nggak piket Kak? Besok pagi lah. Kemarin saya ketemu pagi-pagi di Peroliman, saya panggil Kak Tarko. Wis keliwat tak celuk. Diseneni karo Kamil. Wis keliwat tak lagi celuk. Itu mau pertemuan forum panti di Sidodadi. Ini pulang pakaian putih hitam. Ini di sekolah rakyat Dander. Dulu menjadi pendamping PKH berapa tahun Kak? Mulai 2016 sampai 2024 akhir. Berarti 8 tahun. Jadi ini cake. Dibayar piro Kak saulan? Berapa Kak? Di atas UMR berarti 3 juta. Cukup untuk keluarga. Anaknya Kak Tarko ini sudah 2. 1 jadi pemain bola ya, laki-laki. Kemudian Kak Tarko ini dulu waktu di sini diajari oleh Komandan Banser namanya Mbah Marwoto. Begitu Kak Tarko beli mobil dipanggil,
Giani le punya mobil, bapak antarkan, minta diantarkan ke mana kau antar ke warungnya hotel Busur ya Busur Balen ya sama ketua PCM waktu itu diantarkan oleh Kak Torgiani cah anakku saiki wis duwe mobil antarkan belikan traktir pecel ya. Sekarang mobilnya dijual untuk membangun rumahnya sudah jadi. Ini Kak Tarko menjadi pelatih tapak suci. Kemarin mau melatih Agis itu saya mintakan sabu hijau biru nggak boleh Kak, melalui proses ya. Nah itu minta sabuk biru, Agis penjaluk biru genyok karo Rais ya. Ya ternyata yang punya baru Willy dan siapa? Padahal kalau mau kenaikan tingkat, Eki juga sudah ya. Eki sudah nggak ada di sini, jadi tentara maunya, jadi pro-pro. Katarko punya pesan untuk anak-anak, silakan. Terima kasih Abah Suyuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Abah Suyuti selaku bapak saya, Ustadz Kasram pengasuh saya, Mbak Nimah dan adik-adik sekalian. Alhamdulillah acara panggung santri yang diadakan oleh LKSA Putra Sumberjo Bojonegoro berjalan dengan lancar. Walaupun ada beberapa koreksi yang tadi disampaikan oleh Abah Suyuti, tentunya yang paling menohok adalah cita-cita menjadi maling. Itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Bisa dipahami adik-adik? Ya. Apapun kreasi kalian, apapun bakat kalian, curahkan di dalam panggung santri tersebut. Jadi ada tahap-tahapannya. Oh saya hobi pantomim, ya silahkan maksimalkan. Kemarin yang pantomim di Bojonegoro, konten kreator itu masuk di Trans 7. Ya sering membuat konten, disukai orang banyak, like, subscribe di TikTok, akhirnya diundang di salah satu televisi. Ya kalian juga sama, ketika kalian tampil bagus, ketika kalian tampil maksimal, nanti suatu saat akan dibutuhkan oleh orang yang membutuhkan, entah itu di sekolah, entah itu di kampus kalau yang kuliah, entah itu di masyarakat. Minimal pendidikan seperti tampil ini adalah pendidikan yang sangat luar biasa. Saya bisa ngomong di hadapan orang banyak, biasanya selalu di dada. Itu karena dulu di panti diajari muhadoroh, diajari tampilan-tampilan. Nah itu menjadikan mental kita akan tumbuh, menjadikan mental kita akan kuat ketika kita tampil di hadapan khalayak umum. Ya jadi pesan saya, tingkatkan terus bakat kalian, tingkatkan terus kemampuan diri kalian, apresiasi diri kalian untuk mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Mungkin itu saja Abah, terima kasih atas waktunya. Dari saya cukup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Jadi prinsipnya mulai dari awal pengantar acara sampai akhir tadi semuanya bagus.
Ya, semuanya bagus. Karena apa? Yang bisa menilai itu ya, tidak hanya satu orang, beberapa orang. Orang itu bisa mengatakan bagus yang menurut dirinya. Kalau itu menilai jelek ya menurut dirinya. Jadi nggak bisa disalahkan. Nah itu penilaian menurut saya. Nah, karena ini masih tahap belajar, saya sudah merasa senang. Cuma kalau belajar itu los saja, jangan sampai ada rasa malu. Gibran tadi los, bagus ya. Nah, Mas Baim juga begitu, bagus. Nah, yang pemerannya Edan, orang Edan juga bagus. Jadi lugas, ya cepat. Ya yang masih agak lembek, yang rumahnya ngerandu, yang sininya ada bunganya tadi loh. Siapa namanya itu? Willy. Kok Willy toh? Yuli. Nah, itu ditampilkan sikap beraninya ya, sikap malunya hilangkan Mas ya. Ovan ya tegas aduan mau. Jadi wani nyekel mik lah nak rong tahu ya wes nyekel mik wedi. Seandainya mau ceramah baru salam melihat orang-orang sudah kena demam panggung, hilang semuanya persiapannya. Nah, Kak Tarko ini kalau Ramadan bisa tampil kemana-mana ini. Musola, masjid itu sudah berani. Seperti Kak Rokim itu. Kak Rokim itu di mana saja orang punya hajat lamaran diundang suruh wakili. Nak ngekei amplop Kak Rokim 100 itu gak sungkan, tapi kalau beri akan pada orang lain yang Pak ya itu 250 saja jadi gunem matanya. Nah akhirnya Kak Rokim ya ikhlas gak diberi juga gak apa-apa, diberi ya diterima gitu. Ya. Ya betul. Ini muhadharahnya hari apa Kak? Hari Kamis. Senin malam Selasa. Di mana, di musola atau di sini? Di musola. Kapan-kapan Kak Tarko sampean katanya minggu malam minggu saya malam minggu ke sini nggak ada. Pada saat muhadharah itu ke sini ya. Senin malam Selasa. Jadi ada yang diajari pembawa acara, ada penceramahnya. Kalau bisa ceramahnya diberi tema biar nanti anak-anak itu bisa mencari sendiri dalil-dalilnya. Kalau enggak ya diberikan, kemudian anak-anak biar mengembangkan sendiri. Siapa anak? Insya Allah itu akan ada manfaatnya. Begitu jadi tentara prok-prok, begitu dikasih mic nggak bisa bicara, itu memalukan. Nah, jadi pada saat kapan saja dimintai untuk komentar ya mau dan bisa, tidak memalukan ya. Alhamdulillah saya bisa menjadi polisi. Insya Allah kami akan bekerja untuk melayani rakyat ya, melayani rakyat dengan sebaik-baiknya dan seterusnya. Itu udah bagus ya. Kak Tarko juga begitu, anak panti yang menjadi guru ya, menjadi karyawan di mana saja harus bisa menjadi contoh dan teladan di tempatnya. Nah, di tempatnya harus bisa menjadi teladan. Kak Tarko datangnya nggak terlambat terus loh. Alhamdulillah kepala sekolah nggak pernah negur. Terus murid-muridnya juga ada yang bullying seperti tadi. Ada candi karena muridnya di sekolah rakyat itu dari keluarga PKH, keluarga yang kurang mampu. Jadi janjane ya ora sekolah, dipaksa gelem sekolah, gelem turu sore itu stop. Tidurnya jam berapa Kak? Lah kenapa kok beda-beda? Gak bisa tidur biasanya turune nduk omah sak wayah-wayah mulai ya
Opo ini ora mulai ya ora apa-apa, par esuk bar subuh lagi mulai ya. Di asrama sana diberi aturan ya masih sulit. Insya Allah nanti kalau sudah 3 tahun akan bisa menyesuaikan. Ada Pak polisi yang ngajari nggak kedisiplinan? Tentara ya. Terima kasih. Yang mengantarkan acara siapa? Coba sini Gibran dengan Novan. Ayo. Enggak dulu tuh. Ya, Novan dan Gibran. Kak Kasram enggak nambah? Ampun. Ya, sini Le. Ya, ditutup. Polisi ya dipakai atau bajunya. Sini, lewat sini. Pakai bajunya dipakai. Ini nama saya Gibran. Jabatan saya kira